Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Munir. Saya Yogi. Kami dari Teman Santai. Santai. Mungkin sebelum mulai itu intermezzo sedikit ya. Iya. Ini untuk kasus COVID ini kan nambah terus ya. Betul. Kalau bisa ikuti protokol kesehatan ya, tetap pakai masker kalau di luar, terus tetap jaga jarak, terus jangan lupa cuci tangan juga. Jangan cuci tangan, terutama yang habis dari luar ya, mungkin ayah yang kerja pulang cuci tangan juga, atau mandi langsung juga boleh. Betul. Baru ke anak-anak kan kasihan ya, maksudnya walaupun mungkin kita kuat tapi kan yang orang tua terutama lansia sama yang anak-anak ya yang beresiko. Kalau habis pegang uang jangan lupa Ya, pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Terus kalau ada yang nggak percaya COVID itu pasti ada, bahkan sekarang Presiden Amerika itu Donald Trump sama istrinya juga kena berita terbaru. Makanya kalau yang nggak percaya atau yang wah nggak mau pakai masker, rajin olahraga, kuat, itu kan kita. Tapi yang di lingkungan kita kayak tadi lansia dan anak-anak itu juga bisa pengaruh ya, kena nanti ya, kasihan ya. Ya mungkin intermezzonya itu aja ya untuk opening. Terus selanjutnya ini ada quote nih Yok. Ada satu quote yang dia bilang, aku selalu merasa sendirian. Setiap aku melihat anak kecil perempuan bermain, aku merasa dia seperti aku waktu kecil. Nah, quote-nya dari siapa? Itu dari pembunuh berantai bukan? Iya, dari Jepang ya, Tsutomu Miyazaki. Jadi untuk lebih perkenalan dibahas dari awalnya ya. Tsutomu Miyazaki ini lahir pada 21 Agustus 1962. Dan waktu kecil dia lahir prematur dengan kondisi pergelangan tangannya tidak bisa ditekuk. Jadi dia karena kondisinya itu dia dibully, di sekolah dibully, di rumah juga mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya, entah mungkin orang tuanya sibuk kerja mungkin ya. Terus ya mungkin kakak-kakaknya atau adiknya mungkin juga kurang memperhatikan. Ini nanti yang membuat dia menjadi sebuah kasus ya. Ya, kasus yang ramai di Jepang. Iya betul, dari sekolah pun waktu SD sudah dibully, terus di SMA juga dibully. Terus sebenarnya dia pintar ya waktu SMA, cuman karena dia selalu suka dengan komik Jepang, terus jadi menurun malah peringkatnya. Terus dia keasikan jadi tidak fokus. Tadinya dia ingin jadi guru di universitas yang ada di Jepang, universitas terkenal gitu. Cuman karena dia waktu SMA kurang itu ya, turun terus nggak jadi, terus dia pindah ke kuliah di tempat lain dan kebetulan dia tuh deket sama kakeknya. Nah, sekitar tahun 1988 ya. Kakeknya meninggal dan dikremasi. Iya. Nah, itu tapi karena saking dekatnya si Tsutomu Miyazaki ini sama kakeknya, dan dia kan nggak rela nih kakeknya meninggal. Abunya kakeknya yang dikremasi itu dimakan. Dia bilang supaya aku selalu dekat dengan kakek. Biasanya kan aku kayak disimpan ya. Disimpan atau di laut ya. ke laut. Ini malah dimakan Sebagian karena dia benar-benar dekat sama kakeknya, dia merasa supaya kakeknya tetap dekat. Itu yang sudah mulai ada tanda-tanda dia agak tidak normal di situ. Mungkin karena dia dekat sama kakeknya ya. Setelah tidak ada kakeknya mungkin dia merasa kehilangan orang yang paling dekat kali ya. Betul. Terus beberapa waktu setelah itu dia keadaannya bukan semakin baik tapi semakin buruk, dan dia kan waktu itu tinggal sama keluarganya tuh. Nah, ternyata si Tsutomu Miyazaki ini suka banget yang namanya memfoto atau mengintip kakaknya lagi mandi. Dan bahkan nggak cuma kakaknya, adiknya ataupun ibunya pun juga jadi korbannya dia. Yang itu perempuan ya mungkin ya. Betul, yang diincar selalu perempuan. Yang aku ingat tuh pertama kali jadi di depan rumahnya itu ada lapangan tenis. Dia suka mencuri, jadi yang diambil itu bagian bawahnya. Jadi yang difoto tuh bagian bawah dari kaki, dan itulah kalau cowok kan pasti tahu. Jadi dari pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah, dia mengincar ke situ ya, malah suka memfotonya ya. Jadi kayak koleksi juga ya. Betul. Kelihatannya orang-orang yang ada kelainan atau mulai seperti psikopat tuh pasti dia akan punya koleksi hal-hal tertentu. Iya, kayak mengarah ke yang pornografi gitu mungkin ya. Iya, mengarah ke hal yang tidak sewajarnya, yang negatif biasanya. Waktu itu Tsutomu Miyazaki berulang tahun yang ke-26. Nah,
pada tahun Agustus 1988 itu Sutomo Miyazaki ulang tahun yang ke-26. Dia itu di jalan lihat anak kecil lagi main sendirian. Nah, kecil usia 4 tahun ya. Betul. Yang namanya siapa? Chibi Marikono. Maruko. Oh, Bukan, Marikono. Saya tahu kalau Jepang tahunya Chibi Maruko. Namanya Marikono. Nah, waktu itu si Sutomo Miyazaki ini membawa si Marikono itu ke hutan, lalu menanggalkan pakaiannya, lalu dicekik dan dibunuh. Nah, setelah Marikono meninggal, itu jasadnya itu cuma ditinggal aja di hutan. Tapi secara berkala, si Sutomo Miyazaki ini datang lagi ke hutan itu untuk melihat jasad itu dan kadang juga masih menyetujui jasadnya. Makanya dia itu waktu persidangan juga disebut sebagai nekrofil atau orang yang suka berhubungan badan dengan yang sudah meninggal atau mayat gitu. Lalu korban keduanya sebelumnya ada itu waktu dicek oleh polisi ada kata-kata yang dibuat oleh Sutomo Miyazaki ini ya, ada mari, kremasi, tulang, investigasi sama bukti. Dia kayak mungkin meninggalkan kayak apa ya, kalau penjahat mungkin ada kayak trademarknya itu mungkin ya. Iya, kalau betul. Bisa ngasih kayak trademark mungkin lebih puas ya kali ya. Terus kembali ke korban yang kedua pada tahun pada tanggal 3 Oktober 1988 dia lagi naik motor ya di desa, terus ada anak berumur 7 tahun namanya Masami Yoshizawa. Terus dia nawari tumpangan, pokoknya merayu biar mau ikut gitu. Terus malah dibawa ke tempat tadi dia membunuh Marikono itu. Terus karena mungkin melawan ya, dicekik juga meninggal juga nih si Yoshizawanya ini. Terus maaf mungkin terlalu kasar atau gimana, saya minta maaf dulu. Dia melakukan apa yang dilakukan sebelumnya, menyetubui mayat juga. Nah itu ya. Iya, terus tiba-tiba entah kenapa mayatnya bisa kayak gerak sendiri, terus dia malah takut. Jadi mungkin setengah sadar masih ada nyawanya mungkin ya. Jadi kayak dia menggelinjang, takut, malah lari, ditinggalkan kurang lebih 100 meter dari mayat si Marinya itu. Jadi melarikan diri Sutomonya ini. Okay. Terus selanjutnya setelah itu pada tanggal 12 Desember 1988 itu dia juga mencari korban baru namanya Erika Namba. Lalu saat itu Erika Namba sedang berjalan kembali dari rumah temannya sendirian. Kemudian Miyazaki membawanya ke tempat parkiran di daerah Naguri, Saitama. Nah, di tempat parkir itu si Miyazaki Sutomo ini dia memaksa si Erika Namba untuk melepaskan bajunya. Lalu si Erika Nambanya malah nangis ya, dia nggak mau. Terus juga karena berontak itu lagi-lagi dia mencekik lehernya Erika Namba ya, kasihan ya. Nah kenapa kok dia selalu mengincarnya leher ya? Mungkin karena lebih cepat meninggal atau gimana mungkin? Ini dan dia lalu Miyazaki lagi-lagi juga memperkosa tubuh si Erika Namba, lalu difoto juga tuh ternyata. Terus ditutupin pakai spray juga ya. Betul. Dimasukkan ke bagasi mobil belakang ya. Terus dibuang di hutan di daerah situ dekat tempat parkir tadi. Terus Miyazaki meninggalkan tempat parkirnya itu, waktu mau belok dia malah jatuh tidak sengaja. Terus mengeluarkan mayatnya terus dibuang ke hutan. Betul. Waktu kembali ada 2 orang di dekat mobilnya yang tidak tahu ada kejadian itu, karena mungkin mau membantu si Sutomo Miyazaki ini ya, karena dikira kan kejeblos mobilnya. Betul. Terus besoknya baju milik Namba ditemukan oleh seorang pekerja, dan berselang 1 hari kemudian mayatnya itu ditemukan sama polisi, tapi dengan keadaan yang sudah mengenaskan. Lalu beberapa hari kemudian orang tua Erika Namba juga menerima kartu pos yang bertuliskan Erika dingin, batuk, tenggorokan, istirahat dan mati. Terus pada tanggal 6 Juni 1989 kembali mengincar anak kecil lagi anak kecil 5 tahun. Namanya Ayaka Nomoto. Ayako Nomoto. Sedang main sendirian. Biar mau difoto, jadi untuk memaksa difoto terus dimasukin ke mobil, dibawa pergi. Ketika di dalam mobil
Nomoto sempat menanyakan tentang kondisi tangan Miyazaki. Tangan yang cacat itu ya? Betul. Dan karena merasa tersinggung, Miyazaki mengambil sepasang sarung tangan dan mulai mencekik Nomoto hingga dia tewas. Dan untuk memastikan si Nomoto ini tewas, Miyazaki juga menutup mulutnya dengan lakban, kemudian mengikat tangannya dan membungkus mayatnya dengan spray dan memasukkannya ke dalam bagasi. Mungkin lehernya juga ya. Betul. Tapi dia ini yang paling jengkel mungkin ya, karena dia kan ditanya masalah tangan kan. Ini efek dari bulinya tadi mungkin ya, di awal-awal kan tadi kita ceritakan ya. Sesampainya di rumah Miyazaki melepaskan semua baju si Ayako Nomoto. Lalu Ayako Nomoto itu badannya dilap sama si Miyazaki, kemudian dibaringkan di sebuah kasur dan difoto sama si Miyazaki ini dalam kondisi tapi kondisinya itu telanjang tanpa pakaian. Dan beberapa hari kemudian mayat Nomoto itu sudah mulai busuk. Nah, kemudian si Miyazaki ini mulai memotong-motong tubuh si mutilasi ya. Betul, dimutilasi dengan gergaji dan pisau. Dan kemudian mayatnya dibuang di toilet area pemakaman umum. Terus yang menariknya lagi ada yang dimakan loh bagian tubuhnya itu, dimasak, bagian tangan lebih tepatnya. Jadi karena mungkin dia jengkel ditanya masalah tangannya dia yang tidak sempurna, jadi dia merasa aku perlu motong tangan si anak ini supaya dia nanti mungkin kalau lahir juga nggak sempurna. Ya, terus kan untuk menghilangkan jejak kan ada tulang-tulangnya ya kalau dimakan ya. Terus dia dimasukkan ke plastik, terus dibuang di ruang penyimpanan di belakang kamar tidurnya yuk. Betul. 2 minggu kemudian Miyazaki membawa ke hutan dan menyebarkan potongan tulangnya di sana. Bajunya dibakar, rambutnya, spraynya juga dibakar untuk menghilangkan jejak, termasuk kantong plastik yang untuk bungkus tadi. Betul. Ya. Terus 5 hari kemudian polisi berhasil menemukan bagian tubuh Nomoto yang disimpan di toilet umum yuk, di dekat pemakaman. Potongan tubuhnya bisa dengan cepat diidentifikasi sesuai ukuran dada dan golongan darah Nomoto. Sisa makanan yang ada di perutnya juga ketahuan ini Nomoto gitu ya. Lalu tanggal 23 Juli 1989 Miyazaki Sumoto juga mencoba kembali untuk menculik sepasang kakak adik. Nah, tapi sayangnya aksinya ini gagal. Lalu si kakak adik ini lari ya. Betul, lari ke ayahnya sehingga ketahuan kan kalau si Miyazaki mau menculik kedua anak ini. Nah, langsung nih si ayah datang mukulin. Terus lari. Betul. Tapi polisi sudah menunggu di situ. Nah, dari situ polisi mengeluarkan tuduhan bahwa si Miyazaki mencoba melakukan aksi tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Terus polisi melakukan investigasi, terus menggeledah rumahnya, terus ditemukan mayat-mayat yang sebelumnya ya, termasuk yang disimpan di lemari, terus ada video rekaman, video porno, terus foto-foto hasil dari anak telanjang itu, korban telanjangnya itu ketemu semua. Terus dia dihukum ya akhirnya ya. Betul. Dan ketika ditanyai dalam persidangan itu dia benar-benar pertamanya dia tidak mengakui, dia ngomong kalau yang melakukan bukan saya, tetapi alter ego yang bernama Redman, manusia tikus. Redman itu bukannya superhero yang pelawar itu ya? Itu Batman. Oh, itu Batman. Salah maaf. Ini Redman. Oh, tikus ya, maaf. Salah maaf. Lalu meskipun pengacara pembela dan jaksa penuntut memastikan bahwa Miyazaki mengalami masalah mental, tapi buat jaksa karena dia masih bisa menjalani hidup secara normal biasa dan bisa melakukan aktivitas, tidak dikurung di rumah sakit jiwa, tidak lari ataupun tidak ada riwayat penyakit kejiwaan, dia tetap diputuskan bersalah pada tanggal 14 April 1997 dan dia akan dihukum hukuman gantung pada tanggal 17 Juni 2008. Ya, saat itu umurnya 45 tahun ya. Betul. Kalau kita bahas ini kok bisa tega ya mungkin kalau dipikir-pikir. Betul. Ada anak kecil loh ya, rata-rata di bawah umur loh. Tadi kalau kita review tadi sekitar 7 tahun paling enggak, yang paling tua ya. Betul. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. 4 tahun. Ya habis pikir mungkin karena dia dari kecil dibully ya. Terus dia tidak punya anak juga mungkin dan kurang kasih sayang sebetulnya dari keluarga dan teman-temannya. Betul, tidak jadi keluarganya sendiri memperlakukan si Sutomo ini ya, kalau dari yang aku sempat dengar di berita sama dari hasil searching itu
dia itu sama orang tuanya selalu sering banget dimarahi juga. Dan kakaknya sendiri yang pertama itu sebenarnya salah satu saudara perempuannya itu ada yang baik sama dia awalnya, tapi karena si Sutomo ini melakukan tindakan yang mulai aneh-aneh ke kakaknya jadi jengkel dan benci juga jadi sama dia. gitu Ilfil, betul. Karena waktu kakeknya meninggal itu ya dia merasa kehilangan banget karena kakeknya benar-benar sayang sama dia dan nggak pernah marahin, mukul atau apapun gitu. Mungkin cuman kakeknya yang tahu kondisi kamu ini ya. Makanya pokoknya buat teman-teman nggak usah lah pakai bully-bully segala, nggak ada manfaatnya ya. Mau bully langsung fisik atau cyberbullying juga jangan. Betul. Ini contoh nyata dari kasus dahulu ya, yang berakibat jadi pembunuhan, jadi yang pokoknya janganlah, ngeri. Betul. Dan sebenarnya untuk masalah bully fisik dan lain sebagainya, fisik manusia itu semuanya pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Tidak mungkin ada manusia yang 100% sempurna, karena kalau kata orang-orang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Betul? Iya, diciptakan ya memang seperti itu, disyukuri ya Yop ya. Betul. Saya juga jelek juga bangga loh. Baru kali tak jelek bangga, berani rekaman pula. Iya, ya kita pokoknya modal nekat ya. Modal nekat. Buat teman-teman juga kalau misalnya ada kasus-kasus lain yang mau kita bahas, cuman kita memang mungkin ini bahasnya sambil baca ya, supaya beritanya nggak salah valid ya, juga lebih valid. Nanti bisa komen di bawah, jangan lupa. Nanti atau bisa juga email kita di temanbersantai@gmail.com atau DM di Instagram ya @temanbersantai. Nanti akan muncul di atas ini. Ya, tetap like, komen ya, subscribe, share juga. Kalau misalnya kurang suka boleh dislike, tapi kasih komen juga kenapa kok dislike, alasannya apa. Sarannya. Betul, kita sangat menerima kritik dan saran untuk membuat channel lebih baik. Ya, kalau masih kaku atau kurang apa mungkin ya. Betul. Kalau ekspresinya kurang atau apa, kalau maksudnya yang dibahas serius kok masih diselipin bercandaan. Ya, kalau mau kritik nggak apa-apa, tapi itu juga ciri khas kita ya. Ciri khas kita supaya kita nggak terlalu tegang juga sih. Karena kasus-kasus serius itu kalau kitanya juga terlalu serius banget, nanti teman-teman cepat bosan. Ya, tapi saya merinding beneran tadi. Iya, soalnya orangnya sadis banget sih, jahat banget. Maksudnya ya mungkin karena dia masa kecilnya juga nggak bahagia. Yang saya habis pikir kok tega gitu, anak kecil gitu. Mungkin karena dia ini ya, ini mungkin yang ada agak kelewat ya. Ini aku tambahin lagi sedikit. Jadi dia itu dulu suka nonton video porno dewasa, tapi kan banyak yang disensor. Iya. Nah, tapi kalau di Jepang untuk lolita atau anak-anak itu kan nggak disensor. Nah, itu yang mungkin menyebabkan dia akhirnya memilih korban anak-anak daripada orang dewasa. Kalau gitu sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Yoki. Saya Munir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.